Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bazar Al-Banjari, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Syafiq Umar, dan juga kita kebetulan kedatangan tamu besar dari Jakarta Timur, yaitu Ketua DMI Jakarta Timur Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Nurgolam Matanallah Bidalihati, dan juga yang kami hormati kepada Ketua Cabang Jatinegara, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Fuad Yusuf, dan juga yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Akhyar Al-Ustadz Haji Riri Sudrajat, dan yang kami hormati kepada Ketua DMI Kecamatan Matraman Al-Ustadz Agus Azari, Al-Ustadz Bah Mukhtar Imam, Al-Ustadz Samsudin, Al-Ustadz Bagus Bukhari, Al-Ustadz Afraki, buat di depan. Al-Ustadz Harus di depan, buat makanan di depan. Iya. Piring. Kama Al-Ustadz Haji Dedi, dan juga yang kami hormati tamu kita, yaitu dari Lurah Kayu Manis, Lurah Pamriam, yaitu Bapak Setiawan, dan juga yang mewakili dari Kapolsek Matraman, yaitu Bapak Erwin, dan juga yang kami hormati kepada segenap pengurus Masjid Musholah Suku Gabungan Kecamatan Matraman, hadirin Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para asatid yang enggak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah kepada beliau. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita, sehingga di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita dapat sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjuti dengan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat yang mulia ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan syariat Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali pada acara kesempatan ini, marilah kita membacakan Kitabul Fatihah. Kita doakan khususnya kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, keluarga kita, saudara kita, sanak hadatolan yang telah melanggar rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah tempatkan dalam kuburnya yaitu radha min riyadil jannah. Subhanahu wa taala kita doakan khususnya kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara kita, sanak hadatolan, dan juga bil khusus jamaah suku gabungan Kecamatan Matraman yang kurang sehat atau sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya. Al-Fatihah ala hadina wa li kunyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita simak dan mengikuti pembacaan riwayat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan dipimpin oleh Al-Ustadz Wiwit. Kepadanya kami silakan ila tabadul masyhur. Allahumma shalli ala Muhammad. Yusuf ya Yusuf. Ya kayak Yusuf ini kasih jahe.
Bukan lagi semprot sama itu biasa apa? Baik lagi. Itu lagi Denmark itu. Yang Cek soal belakang. biar banyak banyak makan. Dibuka kemarin. Kemarin kosong. Lain pak. Hah? Lain. Apa? Oh, bo. Bawa mulu. Bukan. Yang Budi. Hah? Yang Budi itu yang itu. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Mali loh kata. Lagi OTW. Ya Muayyad ya Muhammad Ya Habib salam alaika Allah Ketemu lagi. اللهم صل وسلم وبارك على
mengikuti pembacaan riwayat Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya semakin rasa mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita bersama Rasulullah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kepada guru kita Al-Mukarram Al-Habib Dr. Ali Hasan Al-Bahar, dan juga yang kami hormati kepada selamat datang ke Haji Wakil Demi Kecamatan Matraman Bapak Dr. Haji Hedi Arianto. Selanjutnya marilah kita dengarkan yaitu sambutan yang disampaikan oleh Ketua Ulama yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Banyak sekali ulama yang Haji Erwin, hadir juga Ketua Kecamatan Matraman, alhamdulillah telah sehat. Juga Wakil Ketua DMI Matraman Bapak Dokter. Semua pada hari ini alhamdulillahirabbil alamin. Pak Habib, ada ulama-ulama yang hadir. Juga nanti guru kita yang akan hadir di perjalanan Bapak Kiai Zaki Umar LC, para jamaah, para ketua-ketua masjid dan mushola Kecamatan Matraman, dan para jamaah setia subuh keliling yang saya sayangi karena tetap setia setiap ahad subuh datang menghadiri acara subuh keliling. Ini para orang tua yang sudah masih ada, tinggal sedikit sisanya dari sudah 30 tahun yang lalu. Mudah-mudahan sampai akhir hayat dunia ini, mudah-mudahan subuh keliling tetap berjalan dengan baik. Saya hanya mengucapkan terima kasih dan alhamdulillahirabbil alamin, serta salawat dan salam kita sanjungkan ke Nabi besar Muhammad SAW. Betapa bahagianya saya pada pagi hari ini dihadir oleh para habaib, para ulama, para jamaah sekalian sampai penuh ke atas. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad ini menambah cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Para jamaah sekalian, saya hanya bisa mengundang, tak bisa menyajikan apapun. Namun insya Allah nanti setelah acara ini, para jamaah sekalian, ada santapan jasmani yang dibawa pulang gitu ya. Jadi insya Allah nanti pulang dengan tertib, ada panitia membagikan teng-tengannya. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Mudah-mudahan kita yang akan datang bisa berjalan lebih baik lagi acara Maulid besar Muhammad di Masjid Al-Ahyar ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada para donatur yang telah memberikan sumbangannya, memberikan bantuannya sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Allah tambah rezekinya yang telah memberikan bantuannya, dan Allah berikan kesehatan serta rezeki yang berlipat ganda. Para jamaah sekalian, tentunya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ulama-ulama yang telah hadir, enggak dari dekat, enggak dari Matraman, dari luar Matraman. Nanti kita juga minta kepada Ketua DMI yang pertama kali Ketua DMI Jakarta Timur hadir di Suling, Kecamatan Matraman, Pak ya. Jamaah sekalian, saya sudah terima kasih karena bisa dihadiri oleh Ketua DMI Jakarta Timur dan Ketua DMI Kecamatan Jatinegara. Nanti kita minta sepatah doa katanya kepada beliau untuk memberikan sambutannya dan arahannya untuk terutama ketua-ketua DKM di Kecamatan Matraman ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Haji Zaidi Walsi. Yaitu sambutan disampaikan oleh tamu kita yaitu Ketua DMI Jakarta Timur Al-Mukarram Haji Dr. Andas Nurul. Kepadanya kami silakan ilahi tafadhal masyurah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi makan buah enak. Sampai belakang nggak suaranya nih? Sampai. Jawab salam di sini doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak amat ya. Kebalik.
terhalang. Ini sekali lagi salamnya. Ya, 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Yang saya muliakan Habiban al-Mahbub Al-Habib Ali bin Hasan Al-Bahar. Yang saya muliakan guru-guru kita, para alim ulama dan umarok, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan ada Habib al-Mahbub Al-Habib Ali bin Hasan Al-Bahar, ada Kiai Haji Zaki Umar, Kiai Haji Syafiq Umar, dan yang lain. Ada Kiai Haji Bazar ya. Al-Banjari ya. Bapak Lurah, Pak Heri Setiawan, Pak Dimas, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk jamaah yang ada di depan saya itu semuanya, masya Allah ya, sebagai pencinta Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dikumandangkan ya, perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui baik Al-Barzanji maupun Burdah dan lain sebagainya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasul, kenapa Rasul senantiasa puasa di hari Senin? Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fihi wulidtu. Karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memperingati kelahirannya. Apalagi kita umatnya yang mencintai Rasul, tentunya semacam ini adalah sebagai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang bilang wah maulid bid'ah, itu didiamin aja, ya, nggak usah dilawan, diamin aja, hadroh aja kita terus, ya kan? Jadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah dijawab oleh Rasulullah bahwa fihi wulidtu, bahwa hari Senin adalah Rasulullah memperingati dengan cara puasa. Jadi ini termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani
kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan, memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepadaku Rasulullah, ma'i fil jannah, akan bersama-sama nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua dari pencinta Rasulullah SAW. Karena ini cuma sambutan saja, nanti di sana ceramah, maka sampai di sini paham? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambutan yang disampaikan oleh Ketua DM DMIC Jakarta Timur, yaitu Ki Haji Abdullah. Selanjutnya yaitu sambutan sekapur sini dari Lurah Pamriam, yaitu Bapak Setiawan. Kepada yang akan silakan. Ilaihi tafadhal masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur mari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam suatu majelis yang sangat mulia, yaitu majelis subuh gabungan sekaligus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati penceramah kita pada pagi hari ini, Habib Ali Hasan. Yang saya hormati Pak Ustadz Satu Umat Sakimat, juga Pak Ustadz Al-Banyari, dan juga para tamu kita tadi dari DMI Jakarta Timur, Pak DMI Matraman, juga Pak Dimas, Pak Ketua DKM Masjid Al-Ahyar, dan Bapak Ibu semuanya, para jamaah yang hadir berkesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah pagi hari kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, bersama-sama kita memperingati kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Berbicara Maulid, kita juga sudah disampaikan, mari sama-sama kita terus belajar, terus mengikuti apa yang Nabi Muhammad SAW contohkan, dengan cara kita belajar terus dan mengikuti apa yang beliau sunahkan, dan juga apa yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, mungkin saya nggak berpanjang kata, sedikit menyampaikan pesan dari pimpinan. Di sini juga mungkin hadir para ketua DKM Masjid ataupun Mursalase Kecamatan Matraman, dan juga Kelurahan Pamriam. Akhir-akhir ini marak penipuan lewat handphone, ya, lewat WA, yang mengatasnamakan Basnas Basis ataupun juga dari pimpinan Ikal Kota, ya, Pak Wakil Wali Kota kemarin yang terakhir, ya, Pak Wali juga pernah dulu. Kami harap Bapak dan Ibu, para jamaah dan ketua DKM, kalau ada mendapat WA atau apa gitu ya terkait apalagi yang sedang melaksanakan kegiatan pembangunan, ya mohon maaf, biasanya mengajukan bantuan ke Basnas Basis. Nanti jangan percaya Bapak Ibu kalau ada minta transfer uang, ya, transfer sejumlah uang untuk nanti sudah ditransfer pura-puranya, yang modusnya seperti itu. Dan ini hari sama-sama, ya, ini penipuan sekali lagi, ya. Dan satu lagi yang pesan Bapak Ibu mungkin tentang IKD, Bapak Ibu kalau nanti ada diberikan WA ataupun pesan juga terkait dengan identitas kependudukan digital, juga itu menjadi perhatian kita sama-sama. Tolong juga itu tidak ada, ya, yang mengatasnamakan IKD terus nanti harus transfer sekian-sekian, ya. Dan kalau ada diminta data-data itu jangan diberikan. Ini juga pesan dari pihak kepolisian, ya, Bapak Ibu. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Sampai nanti kita ikuti penyampaian yang akan diberikan oleh penjelasan kita. Saya kira terima kasih kepada DKM Al-Ahyar yang telah melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan disampaikan oleh Lurah Pamriam, yaitu Bapak Heri Setiawan. Selanjutnya yaitu kita dengarkan sama-sama tausiah yang disampaikan Al-Mukarram Al-Habib Dr. Ali Hasan Al-Mahar. Kepadanya kami usahakan ilaihi tafadhal masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bener nih. Ini juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil islam, wa lakal hamdu bil Quran, wa lakal hamdu bi Indonesia. Amin. Khiratil buldan. Wa lakal hamdu bi Jakarta. Jauharatil buldan. Fasalatuka wa salamuka al-atamman al-akmalan ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad sayyidi waladi adnan habibin zikruhu yudhi'u fil qulub wa yazidu fil iman wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila an yafna zaman. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Adha'at bika dunya fa'ishta mumajjadan. Adha'at bika dunya fa'ishta mumajjadan wa ghibta 'anid dunya wa ma zilta sayyidan wa ghibta ya Rasulullah wa ghibta 'anid dunya wa ma zilta sayyidan fasalamullah alayka fi kulli khafqatin laqad matatil asma' wallah laqad matatil asma illa Muhammadan. Laqad matatil asma illa Muhammadan. Puja dan puji syukur atas kenikmatan keislaman, kenikmatan keimanan, kenikmatan Al-Quran, kenikmatan Indonesia, negeri yang indah, kenikmatan Jakarta, permata negeri-negeri yang indah. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang kalau namanya disebut membuat hati kita mendapatkan cahaya dan yang menambah keimanan. Salawat dan salam untuk beliau, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa, yang sungguh kami cintai, kami muliakan, dan kami mengharapkan keberkahannya. Para guru-guru kita, para kiai, para asatizah, para alim ulama yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau semua. Wabil khusus Kiai Haji Syafiq dan Kiai Haji Zaki bin Kiai Haji Umar Ismail Mata'anallah biduri hayati iman. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat dan selalu memberikan kepada kita semua ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian ada Sahibul Musnad, Musnad al-Bazzar al-Banjari. Mudah-mudahan berkahan dari beliau, Ketua DMI Jakarta Timur, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dan juga DMI Kecamatan Matraman. Kecamatan Matraman. Matraman ya? Matraman ya. Mudah-mudahan semuanya selalu berkah, selalu sehat walafiat. Kemudian Pak Lurah artinya Palmerium apa sih? Ada merium. Apa? Pal itu batas berjem. Jangan macam-macam orang Palmerium. Dia punya Pak Lurah, mudah-mudahan sehat walafiat. Kemudian Dinmas Matraman dan Palmerium juga, mudah-mudahan kepolisian kita, tentara kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, dan menjadi kebanggaan untuk kita semuanya. Kemudian DKM Masjid Al Akhyar,
Haji Lili Sudrajat. Lili Sudrajat, mudah-mudahan derajatnya naik terus. Amin. Kemudian DKM, jajaran, dan panitia, juga ibu-ibu semuanya, panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW. Dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibuatin api, MC-nya lupa saya menyapa MC yang istimewa luar biasa. Bayangin kita dikasih ini juga, kasih. Makasih MC banyak banget. Di mana tadi kita mau cerita apa tadi? Dan MC. Jadi kita mau ngomongin panitia penyelenggara dulu. Jadi waktu Nabi Ibrahim alaihissalam wa ala nabiyina afdhalis salati wassalam dibuatin api itu kalau besar banget, namanya bahasa Indonesia itu mega api. Ilmu-ilmu yang pernah saya dapat dari almarhum Kiai Umar Ismail ketika kita masih ngaji di Masjid Al-Hawi di Celilitan, bacanya Riyadhus Shalihin. Masih ingat loh bisanya Del Mutasir itu almarhum luar biasa. Saudara-saudara, saya berapa hari yang lalu baru pulang dari Baghdad. Dulu katanya Madinatul Alf Lailah wa Lailah. Dulu disebutnya itu kota 1001 malam. Kalau dihitung sekarang malamnya udah berkurang. Udah nggak 1001 lagi. Kiai Zaki, Kiai Syafiq, para kiai. Saya sampai ke sana nangis. Man lam yasma' Baghdad. Siapa yang belum pernah dengar Baghdad? Man lam yasma' al-Iraq, al-Kufah, wal-Basrah, wal-Anbar, Baghdad asimatul khilafah fi tilkal fatrah. Siapa yang nggak pernah dengar Baghdad? Siapa yang nggak pernah dengar Basrah? Siapa yang nggak pernah dengar Kufah? Siapa yang nggak pernah dengar ada ulama namanya Al-Anbari, wilayah Anbar? Siapa? Tapi sekarang, maaf, 1001 malamnya mungkin udah nggak 1001, mungkin tinggal 100 masih bagus. Kota, wilayah Baghdad kharajat fuqaha'a wa ulama'a wa awliya wa asfiya. Baghdad yang pernah melahirkan ulama, melahirkan para ahli fikih, para orang-orang suci, para wali-wali Allah, mufassirin, muhaddithin, begitu banyak. Apa yang sekarang terjadi? Kita bersyukur, kenapa di awal saya katakan walakal hamdu di Indonesia, walakal hamdu di Jakarta. Karena subuh aja maulid masih banyak. Bener. Setan sekarang lagi ngumpul di sekeliling Jakarta. Lagi dilihat. Ini rapi-rapi banget gitu kan. Subuh aja udah ada. Di negara itu, mohon maaf, udah nggak seperti yang kita baca tentang wilayah itu. Kita tidak mendapatkan anak-anak muda, tidak mendapatkan. Benar, para penziarah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Itu rame. Ya, benar. Imam Junaid Al-Baghdadi penziarahnya rame. Sirri As-Siqiti juga. Tapi maaf, tidak ada geliat. Di sini majelis taklim setiap malam Ahad. Kemudian mungkin waktu-waktu yang lainnya. Saya datang ke sana memang mau berziarah kepada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian kita juga berkesempatan ziarah ke beberapa ulama, Ma'ruf Al-Qurfi, Imam Al-Alusi. Nangis. Kita tidak mendapatkan anak-anak muda yang seperti di Indonesia. Kita nggak mendapatkan majelis-majelis seperti yang kita lihat di Indonesia. Apalagi kalau di Banjar, Jakarta sama Banjar ramean mana maulid? Oh, dua wilayah susah tuh masuk neraka. Susah, karena memang kita umatnya Rasulullah SAW
dipersulit masuk neraka. Diapain? Pak Lurah, kan kalau ada yang mudah, kenapa dipersulit? Kecuali neraka. Jadi kembali ke Baghdad dulu. Kita memang harus bersyukur yang banyak dan kita jaga. Jangan sampai suasana yang begini istimewa kayak agak ada tema dan materi yang wah Habib, emang kita kan harus menyatakan, menyampaikan apa adanya. Ngaji, kalau ngaji dikasih tahu, ada teks, ada konteks, nanti dibahas. Kalau yang tidak pernah ketemu dengan seorang Rasul, disebut oleh para ulama ahlul fatrah, gak pernah ketemu dengan seorang Rasul pun hukumnya gimana? Ada hadis, diajari nanti sama para ulama, hadis itu konteksnya apa. Dia mau dibikin kacau nih umat Islam, mau diapain? Dibikin kacau. Ibu bapak Nabi, ada seorang sahabat sebelum peristiwa perang, kemudian Nabi Muhammad kan merapatkan barisan tuh. Kemudian yang nggak rapat barisannya diapain? Diapain? Ada yang kena sabet. Namanya siapa? Agus Azhari. Yang kena sabet tadi sih. Yang kena sabet siapa? Orang Banjar mesti tahu. Hah? Oh, siapa tahu? Ya, Google. Barangkali nyasar. Jadi ada seorang sahabat yang kena pecut. Nanti ada riwayat mengatakan dia sengaja biar kena pecut. Kenapa? Sama. Kira-kira kalau orang yang kagak ngaji, orang yang ngaji nih, kalau mendengarkan kisah Isra Mi'raj, ngapain naik turun? Kalau nggak ngaji, nggak bener nih, naik turun, langsung aja. Lah Tuhan mau diatur. Itu satu. Emangnya orang kalau punya kekasih dan cinta, bukan boleh lagi, pengen. Nanti dijelaskan oleh para ulama, kenapa dengan Nabi Musa? Kan Nabi Musa tuh alaihi salam, Nabi sallallahu wasallam, bukan Nabi yang lain. Kenapa dengan Nabi Musa? Nabi Musa turun, Muhammad dapat berapa? 50, kagak bakal kuat. Umat saya pengalaman. Minta deh kekurangan. Oh iya, naik. Balik lagi. Muhammad dapat berapa? Itu nanti dikatakan itu adalah usaha dari seorang yang cinta untuk bisa punya kesempatan bertemu berkali. Mohon maaf ya, bukan saya mau menyamakan. Ada orang kalau misalnya punya pacar, dia datang ke tempat pacarnya, ada aja yang ditinggal. Supaya apa? Ada aja yang ditinggal supaya Pak Lurah dulu pernah pacaran kan? Oh enggak, langsung nikah. Hah? Dijodohin? Kan cari alasan nggak tuh? Kemudian kalau nggak ngaji, ini bahaya nih kalau nggak ngaji nih. Wah, Isra Mi'raj, katanya Habib, Pak Kiai, Ustadz, katanya Nabi Muhammad dikenal di langit dan di bumi. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, setiap pintu langit nanya kan? Gimana? Setiap pintu langit, siapa yang di depan pintu? Jibril, man ma'ak. Muhammad Rasulullah, Abu Is Amlam Yub'as. Udah diutus atau belum? Katanya dikenal. Kok masih ditanya? Kalau ngaji dikasih tahu anwa'ul as'ilah. Yang namanya soal tuh macam-macam. Ada karena nggak tahu, ada karena nggak tahu, ada nanti soal li taubih, ada soal nanti
su'alu tawaddud. Nanya itu karena senang nyebutnya. Maksudnya gimana, Beb? Kita di Palmerium nih, di Matraman masih ada palang pintu nggak? Masih ada. Hah? Masih ada? Palang pintu tahu nggak sih yang mau datang tuh pengantin? Tahu, masih nanya aja. Oh, pakai palang pintu, pantun, berbalas pantun. Emang yang mau datang siapa sih? Udah tahu belum? Itu namanya su'alu tawaddud. Kalau nggak ngaji kacau, kacau nggak? Kacau. Nah kembali, jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di Indonesia, di Jakarta, ya kecuali orang-orang yang wabillahi taufiq wal hidayah, pengajian silakan, maulid silakan, begitu istimewanya. Kadang-kadang kan nggak ada yang ngelarang, tapi mau jalan takut. Ada negara-negara boleh, tapi nggak berani keluar. Takut apa? Ntar ada bom di jalanan. Ntar ada. Kita di Indonesia kita bersyukur. Jalanan aman, ya paling masalah kita macet. Tapi nggak ada yang membahayakan. Dan ini harus kita syukuri. Karena nggak akan diem. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim. Kemudian yuriduna liyutfi'u nurallah wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu. Wallahu, dalam ayat yang pertama, wallahu mutimmu nurihi. Mereka nggak berhenti. Nggak berhenti. Ngapain? Ingin memadamkan cahaya. Mereka nggak berhenti dengan berbagai macam cara. Nabi Muhammad dijelek-jelekin. Ya kalau habaib dijelek-jelekin mah biasa aja gitu. Nabi Muhammad tuh dibilang apa? Nabi Muhammad dibilang orang yang haus darah. Nabi Muhammad dibilang yang membuat orang menjadi teroris. Nabi Muhammad dikatakan, mohon maaf, alhamdulillah, mereka mengatakan Nabi Muhammad istrinya banyak. Nabi Muhammad haus. Kalau dibaca dengan baik, tidak ada yang lebih indah dari Rasulullah. Semua tokoh selain Rasulullah kelihatan bagusnya setelah meninggal dunia. Makanya perayaan kalau selain Nabi Muhammad namanya haul. Ketahuan bagus setelah, oh Masya Allah, dia pendidikan, dedikasinya terhadap masyarakat, macam-macam. Setelah beliau telah menghabiskan hidupnya dengan berdakwah, dengan semua tokoh itu ketahuan hebatnya setelah, kalau Nabi Muhammad belum lahir aja udah, belum lahir sudah punya pangkat yang tinggi. Aku Nabi, kata Rasulullah, wa adamu munjadilun fi tinatih. Aku adalah sudah di sisi Allah sebagai Nabi. Nabi Adam masih berbentuk. Dan nanti silakan baca Al-Khasaisul Kubra Imam Suyuti. Itu kan bagaimana menjelaskan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana Nabi Adam alaihi salam ala nabiyina afdhalis salati wassalam ketika digoda. Nih kita nggak boleh salah juga nih, harus ngaji nih. Ada yang sentimen sama perempuan. Pokoknya semua yang jelek perempuan. Semua yang jelek perempuan. No woman, kata orang. Kalau nggak ada perempuan katanya, nggak ada yang nangis. Penyebab tangis itu ngawur tuh. Karena kalau kita baca di salah satu kitab suci, saya nggak mau sebut, nanti dibilang Habib Ali, kemudian kiai-kiai ini mengajarkan kebencian kepada agama yang lain. Enggak. Jadi ada kitab suci dipegang oleh saudara-saudara kita dari agama sebelah, itu yang mengatakan Nabi Adam itu digodain sama siapa? Itu di jam berapa sih?
Pernah ngantuk. Nasi ulam apa nasi utuh? Nasi kebuli. Nasi kebuli seger ntar habis ini. Nabi Adam alaihissalam itu dikatakan dalam perjanjian iblis, yang kedua istri. Makanya mereka bilang perempuan itu disumpah sialan terus, dan sumber mereka bilang nih perempuan. Selalu yang mereka bilang sumber masalah itu perempuan. Kalau kita ingat, yang menggoda Nabi Adam dan istrinya adalah iblis. Kalau mereka tuh benci betul sama perempuan, Bu. Mereka sampai mengatakan bahwa perempuan itu, mohon maaf, silakan baca tuh. 1500 tahun yang lalu, belahan dunia barat yang katanya banyak para filosof, pandangan mereka tentang perempuan seperti apa? Sebagian dari mereka ketika berdiskusi, perempuan ini manusia apa setan? Sebagian dari mereka bilang apa? Setan, tapi kita membutuhkan. Nah, yang ngomong gitu lahirnya dari mana? Berarti lahir. Makanya kalau ada yang bilang anak, kalau ada yang bilang anak Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa, Ummuna Hawa digoda oleh iblis. Jadi kalau iblis itu, kalau kita ngaji dikasih tahu sama kiai-kiai kita, sama habaib kita, awalnya dia jin. Kemudian berkembang. Jin tuh ada surat dalam Al-Quran, surat Al-Jin, saya nggak tahu di Palmeriam jin banyak apa enggak, saya nggak tahu. Yang kita tahu jin Tomah, jin Palmeriam kita nggak tahu deh. Kana minal jinni fafasaka an amri rabbihi, kan gitu. Jin, nanti jin ada dua tuh, minna salihuna wa minna duna dzalikunna tara'iqa qidada. Jin ada yang soleh, ada yang tidak. Yang nggak soleh mengembangkan dirinya, naik pangkat jadi setan. Nanti kalau dia udah sangat profesional, bintangnya bintang berapa tuh? Itu iblis tuh. Saudara-saudara, singkat aja itu. Ketika Nabi Adam alaihissalam digoda, kemudian iblis tuh karena profesional banget, godanya itu dia tahu di mana celah manusia bisa tergelincir. Iblis nanya sama Nabi Adam, wahai Adam, enak nggak di sorga? Enak. Mau keluar nggak? Enggak, saya nggak mau keluar. Enak banget di sini. Adam, udah nyobain semua, udah. Nih, udah. Yang ini udah enak nggak? Enak semuanya. Yang ini ditunjuk pohon khuldi. Yang ini, wah ini belum, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kata Tuhan nggak boleh. Iblis itu pinter. Jadi kalau ada orang pinter, iblis bilang apa? Yang lain enak, yang ini paling. Manusia punya namanya kepo, penasaran. Masuklah dari situ. Nabi Adam bilang nggak boleh. Beneran saya kan nggak boleh. Iblis bilang apa? Sumpah boleh. Mulai. Nabi Adam kan baik. Orang baik itu selalu menganggap orang lain baik. Nabi Adam begitu dengar sumpah, iblis sumpah demi Allah boleh. Bayangin kalau ada orang sumpah tapi bohong, berarti ini sumpahnya gak tanggung-tanggung nih, di mana? Bukan di parlemen, bukan di MPR. Sumpahnya di mana? Nabi Adam alaihissalam gak pernah membayangkan ada orang ngibul, bohong. Di mana? Nabi Adam terpengaruh. Istrinya pun terpengaruh. Bukan digodain sama istrinya, bukan. Begitu terpengaruh, cobain. Nah, rasa penasaran itu diapain? Dan akhirnya Nabi Adam menyentuh. Ketika menyentuh, ditegur. Dan ketika Nabi Adam ditegur tersebut, Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Belum lahir,
Nabi Adam alaihi salam bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditanya. Nah, ini pertanyaan bukan karena nggak tahu. Karena nanya itu bukan karena nggak tahu, tapi nanya itu dengan makna macam-macam. Lalu ditanya oleh Allah, Adam, kenapa kamu bertawasul dengan nama Muhammad? Nabi Adam bilang, karena semenjak engkau ciptakan aku di surga, di seluruh dinding-dinding, di seluruh daun-daun, semuanya di surga itu tertulis Muhammad Rasulullah. Aku yakin nama yang selalu bergandengan dengan namamu itu adalah nama istimewa. Kalau disebut presiden, terus disebut siapa? Oh, presiden disebut yang digandeng. Karena nama itu selalu bergandengan dengan namamu, pasti bukan nama sembarangan. Nabi Adam bertawasul, berwasilah dengan kedudukan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad ini belum. Dan Nabi Ibrahim berdoa untuk diutusnya Nabi Muhammad. Nabi Isa selalu membawa berita gembira akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tertulis namanya di dalam Taurat, di dalam Injil. Bahkan umat Nabi Muhammad SAW, Muhammadun Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud, dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu ila akhiril ayat. Bukan hanya Nabi, semua ke bawah. Karena Nabi kita paling mulia, kunna akramal umam. Karena Nabi kita paling mulia, umatnya ke bawah mulia. Apa yang kita lakukan pada pagi, dari semenjak subuh sampai pagi hari ini, adalah syukur terhadap kenikmatan menjadi umat Nabi Muhammad. Yang sampai disebut dzalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil. Itulah umat Nabi Muhammad, tegas, disegenin, gak berani diganggu. Orang-orang yang kafir itu takut karena wibawanya umat Islam. Sayang sesama sayang. Kalau ada saudara kita yang kurang-kurang, dia nggak senang sama maulid, kita doain. Kesian kalau dia perangin maulid. Lahirnya Nabi Muhammad tuh dinanti-nantikan. Lahirnya Nabi Muhammad tuh ditunggu. Lahirnya Nabi Muhammad adalah doa Nabi Ibrahim, berita gembira Nabi Isa. Siapa yang nggak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Emang ada, kalau kita baca di salah satu kitab Hidayatul Hayar, di sana disebutkan ada ahlul kitab sampai berangkat ke Mekah untuk menantikan apa yang dia baca dari kitab sucinya, bahwa akan lahir di wilayah, disebutkan ciri-cirinya, kapan akan lahir, di mana dia akan lahir. Berangkat nih si ahlul kitab sampai ke kota Mekah. Nah, di saat tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah sesuai dengan yang beliau dapatkan, malam itu, subuhnya pagi, beliau datang ke rumah yang ada di Mekah. Ketok, selamat pagi, hal wulida fikum al-lailah maulud. Ada yang dilahirin gak di rumah ini semalam? Ada yang baru lahir bayi laki-laki? Ketok lagi, satu-satu ditanya, sampailah di rumah Sayyidina Abdullah.
bin Abdul Muttalib, ayahanda Nabi Muhammad SAW. Begitu dibukain, hal wulida fikum al-laila maulud, dilahirin ada bayi baru lahir nggak laki-laki? Boleh nggak saya lihat? Boleh. Lihat, mau diperiksa. Baina katifaihi alam, mau dicek ada tandanya nggak? Begitu dilihat bener pingsan, bangun lagi, pingsan lagi, dan waktu pingsan bangun ditanya kenapa? Inqata'atin nubuwatu min Bani Israel. Aduh, bener-bener udah putus. Kenabian nggak ada lagi dari Bani Israel. Yang kagak suka maulid, kita takut. Kita yang kagak suka maulid. Beberapa riwayat dikatakan bahwa yang namanya setan, namanya iblis itu pernah menjerit kesakitan. Di antara sebab kesakitannya itu ketika lahir Nabi. Karena kata dia dagangannya. Saudara-saudara, mudah-mudahan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita rayakan di tempat ini akan membuat makmur hidup kita dengan keberkahan, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, dan mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah, diberikan keberkahan, dijaga kenikmatannya, dan mudah-mudahan para pemimpin kita, karena negara yang tadi saya sebut di antara yang menyebabkan hancur adalah pemimpinnya. Mudah-mudahan Indonesia para pemimpinnya dijaga oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan petunjuk untuk takut kepada Allah, sayang kepada hamba-hamba Allah, dan mudah-mudahan para alim ulama kita panjang umur, sehat walafiat, selalu memberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Banyak kurangnya dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian disampaikan oleh Al-Habib Dr. Ali Hasan Al-Wahab. Selanjutnya kajian akan disampaikan. Kajian berikutnya disampaikan oleh Makaram Ki Hadi Zaitun Al-Sidi. Silakan. Kita bermaksud Allahumma shalli ala Muhammad. Waalaikumsalam. Jamaah sekalian, mari kita mati kita untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk ketua DMI kita yang baru saja pulih, semoga sehat selalu, Ustaz Haji Agus Asari, juga keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disehatkan badannya. Mudah-mudahan Allah perkuat persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia, khususnya di Jakarta. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allah. Iya, alhamdulillah, iya, Takwa Mustimur. Allahumma ja'alna ya karim bi'afwika muntafi'in wa li kitabika wa li rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mujtami'in wa tawaffana ya rabbana muslimin wa alhiqna bis salihin wa walidina wa ahbabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terus yang disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk yang Ahad akan datang, yaitu di Masjid At-Taqwa, Jalan Kayumis Timur. Kami ulangi, untuk Ahad yang akan datang di Masjid At-Taqwa, Jalan Kayumis Timur. Maka cara ini kami untuk mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh.